peserta pelatihan yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita dalam keadaan sehat walafiat, gembira juga berbahagia. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadzulumat ilan nur, dari keadaan yang gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Saya senang sekali diundang oleh keponakan saya, Halimatus Sa'diyah, yang biasanya disebut Bu Diah. Saya diberitahu bahwa pimpinannya dari Jakarta mau datang, tidak sembarang orang, juga dari Surabaya. Saya tanya kepada ponakan saya, Diah ini, pesertanya siapa? Disebut pesertanya orang-orang penting katanya. Adalah orang-orang yang mau menjadi kaya raya katanya. Diamini kan berarti betul itu. Maka saya bertanya kepada beliau tadi, ini yang duduk-duduk dikasih penataran ini penghasilannya 1 bulan berapa? Gitu kan. Beliau tadi bilang variabel. Ada yang 10 juta katanya. 10 juta itu 1 bulan, bukan 1 minggu. Loh kalau gitu 1 bulan penghasilannya ada yang antara 40 sampai 50. Bener gitu kan. Katanya iya, katanya itu. Maka lalu saya tadi ngomong sama beliau. Saya ini kan dosen. Dosen itu penghasilannya kan 1 dus 1 sen. Tempatnya besar tapi isinya kecil kan itu. Maka lalu saya bilang sama beliau, untuk apa kalau gitu mereka itu kok mau jadi PNS yang gajinya separuhnya penghasilan ini, sales ini, untuk 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan separuhnya 1 bulan, tetapi separuhnya 1 minggu gitu kan. Untung ini mereka pada tidak tahu. Kalau tidak tahu, kalau tahu itu kira-kira mereka pada mau mengundurkan diri kira-kira. Apalagi lalu tadi saya diberitahu oleh beliau, para orang-orang penting yang ada di Malaysia kalau pertemuan katanya mobilnya tidak ada yang harganya kurang dari 1 miliar gitu kan. Loh kalau begitu ini kan juga akan punya mobil yang harganya minimal 1 miliar, tak bilang. Kok tidak diamini semua ya? Kalau aminnya keras, kenceng, berarti kan memang betul-betul ingin menjadi orang kaya. Tapi orang kaya itu penting memang. Menjadi orang kaya itu sebagai umat Islam itu penting. Saya merasakan betul itu betapa pentingnya itu. Saya bukan orang kaya, Pak. Tapi saya seperti orang kaya. Seperti saja sudah bagus itu. Saya katakan saya seperti orang kaya itu setelah saya tua ini. Saya jalan-jalan. Saya setiap tahun kalau tidak ada COVID ini, itu tidak kurang dari 10 negara yang saya datangi. Tahun 2020 kemarin itu, 2019, 2020 sudah ada COVID. Rencana saya tahun 2020 itu ke Vancouver, saya ke Toronto, ke Ottawa, lalu saya ke Roma, ke London, saya ke Filipina, ke India, sampai saya ke Maroko, ke Sudan, tapi bubar semua. Tidak jadi saya laksanakan karena ada COVID. Tapi tahun 19 kemarin itu
Saya sempat ke Rusia aja saya 2 kali. Ke Amerika Serikat, ke New York, lalu ke Eropa, ke Jerman, ke Prancis, ke Belanda, ke Belgia, lalu sampai saya ke Amerika Latin, ke Kolombia. Tahun 18 yang lalu saya ke Jepang, ke Belanda, lalu ke Belgia, saya ke California, saya ke Australia, ke New Zealand. Nah, ini setelah tua kalau kemudian pergi kemana-mana, kalau tidak punya uang kan tidak bisa itu kan. Makanya itulah maka setuju Anda kalian bergabung dengan perusahaan yang memungkinkan, nah itu kan. Ini kan perusahaan yang memungkinkan untuk menjadi orang kaya. Kalau jadi PNS, ASN, aparatur negara itu, aparatur sipil negara, sampai pensiun itu malah tambah miskin. Sebab apa? Pensiunnya kecil. Pensiunnya kecil. Nah, saya sebetulnya juga pegawai negeri, ASN. Tapi saya lama jadi rektor. Saya selama 20 tahun ikut memimpin Universitas Muhammadiyah Malang ini. Yang ini katanya juga sekarang menjadi miliknya Universitas Muhammadiyah. Saya 16 tahun memimpin Universitas Islam Negeri Malang itu, dari rektor itu 16 tahun, 4 periode. Sekarang menjadi pembinanya Unisma, ketua yayasannya di pesantren Tebu Ireng Gontor, pesantren Tebu Ireng Jombang. Saya juga masih menjadi Dewan Kurator, ketua Dewan Kurator pesantren Gontor Ponorogo. Jadi ASN yang beda, sehingga lalu bisa tertolong. Umpama saya hanya ASN khusus, maka tidak mungkin saya bisa pergi kemana-mana. Karena itulah maka saya katakan Anda selamat menemukan satu jenis pekerjaan yang memungkinkan untuk menjadi orang kaya. Tapi memang pengalaman saya, umur saya sekarang sudah 20 tahun. Waktunya sudah habis. Belum. Tak pikir waktunya sudah habis. Di sini jamnya mana ya? Untuk niteni. Ada adzan. Sebelum adzan, katanya kan 10 menit ya. Nah, lalu kalau saya disebut sebagai orang sukses ya, saya mungkin akan bagi-bagi itu. Bagi-bagi pengalaman bagaimana menjadi orang sukses. Saya kira di mana-mana sama. Saya bisa terlibat ikut memimpin Universitas Muhammadiyah Malang selama 20 tahun. Saya bisa memimpin UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 16 tahun. Lalu kemudian masih juga di yang lain. Kuncinya apa? Sukses. Kan begitu. Kuncinya apa? Kuncinya sebetulnya satu saja sebetulnya itu. Apa? Bikinlah diri kita masing-masing ini berkualitas. Bikinlah diri kita itu semuanya masing-masing berkualitas. Lalu yang bisa membuat kita berkualitas itu siapa? Apa orang tua kita? Bukan. Apa suami kita? Bukan. Apa istri kita? Bukan. Apa tetangga kita? Bukan. Lalu siapa kuncinya? Adalah dirinya masing-masing. Lalu kemudian caranya bagaimana kalau gitu memperbaiki diri masing-masing? Mohon maaf, kalau kita beragama Islam, jangan niru saya. Nirulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang Rasul yang sukses, termasuk juga sukses dalam berdagang. Lalu yang ditiru apanya? Yang ditiru apanya? Apa seragamnya? Rasulullah tidak pernah pakai seragam. Apa sepatunya? Bukan. Apa lalu aksesoris yang lain? Bukan. Yang ditiru itu apanya? Yang ditiru itu adalah sifat-sifatnya sebetulnya. Kalau saya tangkap, yang ditiru adalah sifat-sifatnya. Lalu sifat apa yang dimiliki yang harus kita tiru?
Yang pertama itu harus benar. Sidik namanya itu. Namanya sidik. Itu harus benar. Tidak boleh lalu kemudian kalau ada aturan, ada pedoman, ada ketentuan dari manajer atau dari perusahaan, tidak boleh itu diabaikan. Tidak boleh itu sebetulnya untuk didustakan, harus diikuti. Itulah namanya benar. Yang kedua adalah amanah sebenarnya itu. Betapapun apa yang kita jalani seperti ini adalah amanah. Amanah itu adalah sesuatu yang harus ditunaikan dengan tepat. Manakala kita janji, maka janji itu harus kita penuhi. Kalau kita misalnya Sabtu harus ketemu, apalagi misalnya harus bayar, maka Sabtu itu harus datang. Untuk melayani orang banyak begini, customer begini ini, maka yang harus dijaga itu adalah amanah. Kalau yang saya katanya sukses itu, saya berpedoman begini. Saya boleh kehilangan baju saya boleh kehilangan sepatu saya boleh kehilangan mobil saya boleh kehilangan rumah saya, mungkin rumah saya kebakar, boleh. Satu yang tidak boleh, kehilangan kepercayaan. Kalau kepercayaan ini sudah hilang, kepercayaan kepada saya sudah hilang, justru saya tidak berani hidup. Silakanlah baju saya habis, silakanlah mobil saya hilang, silakanlah rumah saya terbakar, habis, tinggal celana dan baju satu, saya masih bisa hidup. Celananya masih berani hidup. Kalau saya masih punya trust, saya masih punya kepercayaan. Tapi semua masih komplit. Kalau orang sudah tidak mempercayai saya justru tidak berani hidup. Kehilangan kepercayaan, kehilangan trust, sama artinya dengan kehilangan segala-galanya. Karena itulah maka kepercayaan harus dijaga betul, dirawat betul, dan yang bisa menjaga itu, yang bisa merawat hanya diri sendiri. Yang ketiga adalah istilahnya itu adalah tablik. Kalau di konteks ini adalah pelaporan barangkali. Komunikasi saya kira itu. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi antar teman, antar kawan, setelah kita punya trust tadi, dengan pimpinan, dengan atasan. Ini adalah juga kunci sebetulnya itu. Mencatat menjadi sangat penting. Informasi yang valid sangat penting. Kalau lalu kemudian kita hanya mendasarkan ingatan, maka ingatan itu kita cepat lupa. Karena itu mencatat menjadi sangat penting, yang itu diketahui oleh pimpinan kita, atasan langsung maupun juga atasan pimpinan yang paling tinggi. Itulah yang harus juga dijaga. Yang keempat adalah cerdas. Namanya fatona. Apalagi ini adalah pemasaran. Itu memerlukan kecerdasan. Kecerdasan yang luar biasa. Tidak boleh lalu kemudian kerja dengan masyarakat customer kayak gini ini lalu bermintal kantor. Bermintal kantor. Bermintal kantor itu adalah bermintal seolah-olah. Seolah-olah rajin, tapi sebenarnya tidak rajin. Seolah-olah jujur, ternyata tidak jujur. Seolah-olah produktif, tapi ternyata juga tidak produktif. Kerja di bidang kayak begini ini lebih kepada esensi dan substansi sebetulnya itu. Makanya itu bagaimana kita bisa cerdas di dalam ngurus itu, yang kerja sebenar-benar kerja, tapi lalu kemudian
Apalagi kalau bagian pemasaran, bagaimana berkomunikasi dengan orang. Itu menjadi sangat penting. Kalau di dalam Islam itu ada berbagai macam jenis di Al-Quran itu. Ada kaulan layina, kaulan sakila, kaulan ma'rufa, kaulan syadida. Ada bahasa yang halus, bagaimana kepada sesama, bagaimana kepada orang yang lebih tinggi, bagaimana juga orang yang mungkin di dunia ini ada orang yang sombong, dan seterusnya. Maka berlatih berkomunikasi, memahami orang, mendudukkan orang agar orang itu merasa diorangkan, agar orang itu merasa diorangkan, merasa dihargai, merasa dianggap penting. Maka itu adalah kunci. Karena itulah maka ini sudah adzan, kunci sukses adalah satu. Tergantung bagaimana diri kita masing-masing, bagaimana kita membuat kualitas diri kita masing-masing. Kualitas dari paling tidak 4 aspek itu selalu berpegang pada kebenaran, yang kedua menjaga amanah, yang ketiga adalah bagaimana berkomunikasi dengan orang yang kira-kira menggembirakan, menyenangkan, dan yang keempat adalah bagaimana kita memeras otak agar kita bisa mengambil sikap-sikap keputusan-keputusan yang cerdas. Manakala itu bisa dikembangkan, maka insya Allah Anda akan menjadi orang sukses. Anda ketika usia tua nanti seperti saya, bisa ke berbagai belahan dunia untuk lihat ciptaan Allah ini ternyata macam-macam, mulai yang di sebelah utara, lalu di Asia ini, di Amerika, di China, lalu kemudian di Rusia sampai kepada yang paling selatan, di Amerika Selatan sana. Untuk menjadi kerja keras agar ke depan menjadi orang sukses, menjadi orang kaya. Saya setuju sekali. Saya tanya oleh Bapak saya tadi belum tanya namanya, Pak Agus. Saya tadi belum tanya namanya Pak Agus. Saya senang dijawab oleh Pak Agus tadi. Siapa Pak Agus ini? Mereka ini adalah orang yang kepingin menjadi orang kaya. Artinya punya cita-cita yang jelas. Umpama Pak Agus tadi menjawab lalu, siapa Pak Agus orang ini? Tidak tahu ya siapa ini. Ini mungkin saya kecewa. Tapi jawaban itu tepat sekali. Mereka adalah orang-orang yang kepingin sukses dalam hidupnya. Satu di antara menjadi orang kaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman katanya ulang tahun, kita sampaikan ucapan selamat ulang tahun, moga-moga panjang umur, murah rezeki, dan yang paling penting moga-moga Pak Herman selalu dikasihi dan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim alim sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'ana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatina kama taqabbalta ala anbiya'ika wa awliya'ika sholihin. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'as syahidin.
Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi selamat Pak Irman ulang tahun. Moga-moga berbahagia, dikasih dan disayang oleh Allah dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.